Gua menyadari bahwa gua itu telat sekali dalam review S8 ini. Tapi menurut gua sih cukup menarik juga. Kenapa? Karena gua pernah review B2 dan B2 itu sangat bagus menurut gua, terutama tuh harganya luar biasa. Nggak ada yang bisa ngalahin dia di harganya segitu, gua rasa. Dan S8 tuh dua kali lipat harga B2. Apakah 2 kali lipat itu worth untuk S8 dan bagaimana dia lebih baik atau lebih buruk daripada B2? Karena kalau misalnya lu nonton, bukan lu nonton, lu pernah lihat post gua di AKH pas gua foto, atau nggak KAI pas gua foto ini dua bareng. Gua bilang kalau misalnya B2 sama S8 itu rada-rada side grade-ish. Jadi gue nggak ngerasa bener-bener satu lebih baik daripada yang lainnya. Oke, TLDR-nya adalah kali ini S8 adalah sebuah ayam yang sangat mudah untuk dicintai. Maksudnya adalah tuningannya sangat bersih, sangat aman, sangat tidak ada bermasalah sama sekali tuningannya. Teknikalitasnya juga sangat solid. Dan gua rasa untuk siapapun juga yang ngedenger S8, yang nyobain S8 akan ya bagus. Setidaknya begitu. Kecuali jika kalian sangat bermasalah dengan timbre-nya dan presentasi IM multi BA, like full BA, nggak ada dynamic drivernya. Paling itu aja sih. Karena dia nih karakteristiknya cukup BA. Blessing 2 itu ada karakteristik BA-nya, cuman di beda kategori dengan S8 menurut gua. Oke, untuk build quality mirip-mirip B2, sangat bagus, gue demen. Fitnya juga gue demen, nyaman sekali di kuping gue. Nozzle-nya agak lebar, tapi gue nggak gitu masalah di gue sih. Gue nggak ada masalah dengan nozzle ini sama sekali. Bahkan gue pakai ear tips yang paling besar, karena apparently ternyata kuping gue itu sangat besar. Kayak Z1R juga muat. Kabelnya kabel moondrop yang rada-rada nggak jelas juga, seperti biasa, yang kaku, ya oke lah, tapi looks good, looks great, tapi kaku. Terus ini jacknya udah diubah dari 2,5 jadi dari 3,5 jadi 2,5 sama Bro Michael. Oh iya, BTW ini adalah unitnya Bro Michael dari After Sound Reviews. Lo pasti tahu channelnya yang mana karena dia ngepostnya sering. Dan ya itu, dia cukup berbaik hati untuk meminjamkan ini ke gua. Jadi ya itu. Udah sih, ear tipsnya mirip sama ear tips B2. Case-nya case mirip B2. Semuanya mirip-mirip sama B2, jadi ya udahlah. Untuk bass-nya, menurut gue bass di sini itu sangatlah bassnya BA tapi diimplementasikan dengan baik. Maksud gue adalah dia kerasa teksturnya, kerasa impactnya, kerasa dynamicnya. Namun nggak sebagus kalau lu bandingin sama bassnya X1000 atau bahkan bassnya Blessing 2 yang secara volume lebih kecil, lebih mundur daripada S8. Meskipun B2 pun menurut gua, kalau misalnya lu inget review gua tentang B2, itu tuh nggak gitu texture, jadi kayak agak-agak B aja gitu untuk dynamic driver. Dan B aja untuk dynamic driver itu menurut gua lebih baik daripada baik di BA. Mungkin yang sangat baik di BA seperti U12T, U12T, like 64 audio U12T, lebih bagus daripada Bass Blessing 2. Ya, tapi
menurut gua di sini baik sekali, tapi ya nggak gitu gimana banget. Lu bakal ngerasa agak kurang impactnya, ngerasa agak kurang punch-nya kalau lu nyari bass yang bener-bener dede gitu ya, kerasa impactful, kerasa tebel gitu ya, kerasa solid gitu, keras. Nggak gitu di S8. Well extended, nyampe ke sub bass, nggak ada bloat, nggak ada smear ke mid range ataupun nggak ada bleeding juga nggak ada. Sangat baik implementasinya, gue demen. Mid range-nya lebih baik lagi menurut gue. Kenapa? Karena dia karena dia meskipun full BA, timbre di mid range-nya itu tidak terlalu ke impact. Jadi decay dia itu dilakukan dengan cukup baik hingga kayak balance-nya itu dilakukan cukup baik hingga dryness dan smearing daripada BA itu tuh nggak gitu muncul di mid range. Ini yang gue tangkap dari S8. Terus gak ada yang terlalu dimajuin, gak ada terlalu dimundurin, gak ada yang terlalu diapa-apain pokoknya. Male vocal enak, female vocal enak, instrumen suaranya normal ya, normal. Jadi it's a very pleasant sounding mid range. Gua nggak ada problem sama sekali di mid range-nya. Treble-nya dia, however, ada sedikit masalah di mana muncul lagi karakteristik BA-nya yang ada sedikit grain. Kalau lu biasa denger Andromeda ataupun U12T ataupun DM6 bahkan nih DM6, lu bakal notice ada sedikit grain di top end-nya, di upper treble-nya. Mungkin karena akan lebih apparent, akan lebih muncul mungkin di U12T, something like U12T. Kalau misalnya lu pendengaran lu masih nyampe 17 ke 18 ke 16, 17 ke 18 sampai sana tuh sangat muncul di sana. Terutama untuk terutama karena di sana sebenarnya di U12T itu agak di boost. Tapi di sini itu tetap kerasa walaupun tidak se-boost di U12T. Jadi itu karakteristik dari upper treble-nya. BA tuh suka ada grainy, karakteristik grain-grainnya itu loh, yang ada di S8. Sayang sekali ada di S8. Jadi menurut gua limitasi dari S8 ini adalah konfigurasi dia yang full BA. Walaupun sebenarnya bisa di-tune lebih baik, cuman kalau the top of the line BA yang luar biasa kayak U12T dan U18T lebih parah, cuman menurut gue bagusan U12T sih, tapi U12T aja begitu gitu. Jadi untuk presentasi seperti ini, dan it's not that bad, menurut gue ini adalah salah satu yang terbaik, full BA yang terbaik yang gue pernah dengar. Gua cukup terkagum dengan harganya yang cuma segini. Ya, begitu. Kalau misalnya gue bandingin sama Blessing 2, misalnya Blessing 2 tuh gue ngerasa treble-nya agak kurang di upper mid range, kurang sedikit emphasis. Tapi hasilnya adalah dia nggak kerasa grain itu. Mungkin karena dia dibikin less emphasized, kayak kurang terdorong di sana. Karakteristik BA-nya tuh nggak gitu keluar, dan extension dari Blessing 2 pun nggak gitu bagus. Menurut gue di treble extensionnya ada kerasa, cuman not that great, tidak sebagus di sini. Mungkin itulah yang berkontribusi ke sedikit problem dari upper treble-nya S8. Tapi gue juga lupa di Blessing 2 mengenai mid range-nya. Gue ngerasa dia tuh agak kurang di male vocalnya, agak kurang di emphasize, kayak agak sedikit terlalu tipis, terlalu mundur, tidak ada, dan itu tidak terjadi di S8. Di S8 lebih balance, gue lebih demen. Yaitu untuk bass
mid range dan treble. Mungkin gua akan lebih ngomong soal general tonality daripada S8, di mana tonalnya semua kerasa sangat balance, kerasa sangat appropriate, semua kerasa sangat tepat lah, gue bilang. Nggak ada instrumen yang aneh, nggak ada suara-suara yang aneh, nggak ada yang kerasa oh ini kenapa off begini ya tonalnya, kayak ini tidak terdengar normal gitu. Nggak ada di situ. Tapi timbre-nya menurut gua, karena presentasi daripada bass dan treble-nya itu noticeably BA, agak mengurangi aspek realism, kayak keaslian realistisnya daripada alat musik itu sendiri. Jadi gua ngerasa di sini tuh meskipun tone-nya benar, tapi presentasi daripada alat musik itu sendiri, apakah gitar ini suara seperti gitar beneran atau kerasa seperti recording, itu lebih artificial, lebih kayak buatan gitu anggapannya di sini. Karena that distinctive characteristic of BA yang masih ada walaupun sudah diimplementasi dengan baik di sini. Dan kalau lu bandingin sama model-model dynamic driver high end gitu, kalau nggak bahkan sama BA yang lebih baik seperti U12T, problemnya tidak se-apparent itu, ataupun seperti Z1R ataupun X1000 ataupun Dunu Luna. Lo bisa tahu kalau misalnya musik itu karena transient texturingnya dan lain-lainnya lebih diterima secara natural, decay, attack dan macam-macamnya. Gua merasa yang tadi gue sebutkan kayak Z1R, X1000, Dunu Luna ataupun U12T, presentasinya lebih baik dalam hal timbre production. Ya jadi begitulah. Untuk resolusi menurut gue one of the highlights daripada S8 kalau gue bandingin sama B2. Gue ngerasa resolusi dan note definition daripada B2 tuh agak sedikit lacking, agak sedikit kurang. Secara resolution mungkin gua bisa bandingin dia sama X1000 dan Dunu Luna, sekelas di sana mungkin. Lebih kelas sana daripada ke Blessing 2. Dan menurut gua untuk tuning yang udah luar biasa ditambah resolusi yang bagus banget juga, menurut gue adalah sebuah positif yang sangat baik. Mungkin gue bisa taruh sedikit di bawah mereka lah. Luar biasa, tapi mungkin sedikit di bawah mereka. Sedikit aja. Untuk soundstage, di sini menurut gue Blessing 2 agak sedikit menang. Karena presentasi daripada 3D dan depth-nya itu di Blessing 2 itu menurut gua salah satu yang paling luar biasa di dalam sebuah IM. Dan gua jarang sekali bisa menemukan sesuatu seperti ini. Meskipun imaging-nya gua agak ngerasa agak sedikit artificial, dibuat-buat gitu di Blessing 2. Jadi kerasa sangat separated gitu, semuanya separasinya terasa agak terlalu lebay gitu gua rasa di Blessing 2. Dan terasa meskipun tidak seterpisah Blessing 2, S8 separasi dan imagingnya terasa lebih expected, lebih nggak lebay, lebih what it is supposed to be. Ya pokoknya lebih natural aja dah secara separasinya. Gua rasa di Blessing 2 agak sedikit dilebaikan, mungkin karena kurangnya extension di upper treble, jadi harmonicsnya nggak gitu muncul. Jadi agak-agak separasi agak-agak rada-rada terlalu lebay menurut gua. Tapi soundstage gua ngerasa di Blessing 2 mungkin juga ditambah dengan bass yang lebih berbobot, itu kerasa lebih
expansive, lebih gradual, lebih gede gitu. Tapi bukan gede secara ukuran, mungkin secara ukuran bahkan relatively mirip, tapi lebih gitulah, lebih megah gitu kesannya ya. Gua rasa di Blessing 2 daripada di S8. Ya mungkin di situ jadi secara konklusi sebenarnya menurut gua, karena ada beberapa poin juga di mana Blessing 2 menang lawan S8. Mungkin itu di antara BA Timbre, meskipun di mid range-nya Blessing 2 ini BA Timbre-nya lumayan kerasa. Lumayan kerasa dalam hal dia itu ada sedikit smearing di mid range-nya karena di that 3K peak ditambah dengan transientnya BA yang cukup terasa. Gua rasa di Blessing 2 itu BA Timbre-nya itu cukup kerasa dia di mid range, sedangkan di sini itu BA presentation lebih kerasa di bass dan treble. Jadi ya gitulah ya. Di sini nggak ada grain. Di sini bassnya lebih padat lah gue bilang. Sound stage-nya juga tadi gue bilang lebih kerasa megah mungkin di Blessing 2 sedikit walaupun sedikit. Cuman lebih airy dan lebih kerasa open di S8 karena tadi yang gue bilang lebih ada extended di treble-nya. Overall tuning balance-nya gue lebih demen di sini karena male vocal lebih kerasa ada bobotnya di S8. Jadi ya begitulah. Gue nggak gitu resolusi juga bahkan lebih bagus di S8 kan. Jadi kayak gue nggak terlalu bisa ngomong S8 atau B2 itu yang mana lebih bagus. Tergantung prioritas Anda sih menurut gua. Dan gua ngerasa kalau misalnya lu pengen beli salah satu dari ini, menurut gua it's a very good purchase despite ini harganya 10 juta. Meskipun ini harga 10 juta itu menurut gua worth aja. Ini harga 5 juta worth juga. Karena kedua ini does excellent at what they do, dan tergantung prioritas Anda. Meskipun lompatan harganya agak jauh, mereka tetap melakukan hal yang luar biasa di price range-nya mereka. Dan ini juga menurut gue lebih ke jack of all trades sih. Lu nyolokin ke lagu apa aja sabi, enak-enak aja lu nyolokin. Dan karakteristiknya tuh cukup balance, dimana nggak misalnya X-Rebu texturing bassnya bagus, resolusinya bagus, tapi dia ada tajam. Terus female vocal agak-agak nasally. Ini sini nggak, sini semua terasa dengan normalnya enak, meskipun mungkin secara resolusi atau secara texturing di bassnya tuh tidak sebagus di X-Rebu gitu. Jadi you can't go wrong with these. Menurut gua itu kenapa ini worth. Oke, jadi itulah review hari ini. Gua nggak tahu kenapa gua taruh DM6 di sini. Mungkin tadi untuk gua ngejelasin treble grain-nya, cuman tadi gua ngomongin berbeda juga. Jangan lupa untuk nonton video JE dan jangan lupa untuk subscribe di sini dan di After Sound Reviews. Ya, thank you Bro Michael atas pinjamannya. See you next time. Godspeed.